Apakah dengan skuad yang dimiliki Patrick Kluivert saat ini, dengan berkaca pada pertandingan Lebanon, itu sudah maksimal atau masih ada senjata lain seharusnya yang dilakukan oleh Patrick? Nah itu ya hampir semua udah dicoba ya. Nah, Hampir semua udah dicoba. Yance juga terakhir udah dicoba di kiri. Di Jepang waktu itu dia main di kanan. Di lawan Taiwan tidak masuk dalam DSP. Sekarang udah dicoba juga. Bahkan Arden Wibowo juga udah dicoba. Bahkan di dua posisi, bahkan kiri dan juga kanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Tifosi Rexona Extra Time. ada extra time. Tifosi Rexona Extra Time. Acara baru nih. Acara baru. Program baru membahas pertandingan tadi malam. Tadi malam antara Indonesia berhadapan dengan Lebanon. Mengupas tuntas. Meskipun skor 0-0, tapi tetap di Banyak hal dalam yang pertandingan 90 menit plus itu banyak hal yang mesti kita kupas. Betul. Tadi malam adalah uji coba terakhir sebelum event besar 2 match day di kualifikasi Piala Dunia ronde keempat. Iya, jadi ini tadi Oktober, pertandingan terakhir ya. Tadi malam itu Ya pertandingan kan udah gak ada terakhir. FIFA Match Day lagi. Udah gak ada lagi, Iya, langsung udah nanti ada round 4. Langsung. Berkumpul untuk round 4 karena tidak ada lagi uji coba dan sebagainya tuh. Iya, jadi kalau kita recap uji coba yang kita dapatkan ada 2 pertandingan. Yang pertama lawan China Taipei. Taipei dengan skor 6-0. Ya. Yang pertandingan kedua lawan Lebanon dengan skor 0-0. Kosong. Ya, tadi di belakang dulu deh. Kita tidak jebol di 2 FIFA Match Day terakhir. Apakah sudah menunjukkan bahwa kualitas defensif kita bagus? Ya tapi kan dibilang bagus dari hasil tidak kebobolan. Iya, tapi kan kita harus lihat lawan juga. Iya, betul. Dua lawan yang tidak membuat pertahanan kita bekerja keras. Karena yang satunya memang kalah kelas 3-4 kelas di bawah kita. Ya. Yang satunya Lebanon itu lebih blok di belakang gitu kan. Sehingga low block sehingga peluang dari mereka nyaris cuma satu on target. Iya kan? Iya. Nah kita pegang bola hampir 74% di babak pertama. Di babak kedua itu mungkin 70%-an kita kuasai bola gitu. Tapi tidak ada on target. Tapi tidak ada on target. At time-nya di babak pertama cuma 2 mungkin. Di babak kedua itu ada beberapa lah peluang. Tapi tidak sampai setengah peluang juga bahkan. Padahal semua pemain amunisi senjata lini depan dari Patrick Kluivert hampir semuanya dikerahkan. Iya sih. Yang Mulai dari available strategi yang available, yang memang kita bicara ini tanpa Ole, ya kan? Iya. Ada Mauro, lalu dicoba lagi ada Sananta. Sempat tidak pakai striker dulu. Tidak pakai striker. Ya. Iya. Apakah itu menandakan tetap ini punya jadi masalah? Jadi lini depan Indonesia tetap jadi masalah besar nggak nih untuk nanti round 4 berikutnya? Pastinya akan menjadi masalah karena lawan yang dihadapi sudah pasti levelnya di atas dari lawan-lawan yang kita hadapi kemarin kan. Ya. Dimana kita nanti akan menghadapi Arab dan juga Irak yang dimana secara ranking pun mereka udah di level 50-an. Jauh dibandingkan China Taipei dan Lebanon gitu. Apalagi gimana kita nggak bisa ngejebol Lebanon apalagi untuk melawan Arab dan Irak gitu kan. Nah, apalagi sebelum ini kan kita lawan Jepang juga 0 target kan. Shot targetnya nggak ada sama sekali. Berarti terlihat bahwa walaupun kita memegang penguasaan bola tapi tidak ada final pass-nya, tidak ada key pass-nya. Jadi ada striker pun nggak ada supply yang masuk ke tengah gitu loh. Ya. Itu. Pertanyaan selanjutnya ini yang menarik juga. Apakah dengan skuad yang dimiliki Patrick Kluivert saat ini, dengan berkaca pada pertandingan Lebanon, itu sudah maksimal atau masih ada senjata lain seharusnya yang dilakukan oleh Patrick? Nah itu ya hampir semua udah dicoba ya. Hampir semua udah dicoba. Yance juga terakhir udah dicoba di kiri. Di Jepang waktu itu dia main di kanan. Di lawan Taiwan tidak masuk dalam DSP. Sekarang udah dicoba juga. Bahkan Arden Wibowo juga udah dicoba. Bahkan di 2 posisi, bahkan kiri dan juga kanan. 2 pemain yang baru bergabung juga udah dicoba semuanya. Jadi hampir semua nih udah dicoba ya. Jordi juga udah dicoba. Back 3 udah dicoba, back 4 udah dicoba. Back 3 belum pernah dicoba di uji coba ini. Dicoba ya kalau uji coba ini 4 Uji semuanya. coba ini semua 4. Nah itu yang sebenarnya tanda tanyanya adalah dia mau main di round 4. Sebenarnya kan variasi taktikal hal yang biasa ya. Dalam bisa jadi misalnya kalau kita taruhlah Andrea Pirlo itu selalu main dengan menyerang dengan 3 back
tapi bertahannya dia dengan 4 back. Ya. Back seperti Danilo, mirip juga dengan Kevin Dix. Itu tuh center back tapi setengah fullback. Fullback kanan gitu. Mirip banget dengan Kevin Dix. Nah, saya sih sebenarnya keinginan saya ya, lebih pengen dia coba dengan variasi seperti itu daripada langsung menaruh 2 center back. Karena kalau dia berubah menjadi 4 back di pertandingan dengan cara main seperti ini ya, di pertandingan berikut dengan garis pertahanan yang tinggi dengan 2 back di lawan Arab dan Irak itu riskan banget gitu. Counter attack mereka cepat. Counter attack mereka cepat. Kita saja tadi 2 kali counter attack-nya Lebanon juga kita udah waduh Kalang kabut. Gimana nih? Iya, gitu. iya, lumayan ketinggalan Irak tadi lebih, ya. Takutnya lebih lagi gitu. kejadiannya sama seperti lawan Australia ya. Iya, Kita memakai 4 back dan Iya. memakai high defensive line, tapi kan saat itu memang baru pertama kali. pertama kali dicoba dan tidak ada kayak Verdo Calvin ya. yang bisa untuk bantu pertahanan dengan 2. Jadi tetap ketika bertahan itu tetap 4 orang walaupun di tengah Dix lebih ke kanan dikit kan. Passing bola dari kanan gitu. Yang stay otomatis cuma JIJS di belakang. Cuma Arab Saudi tidak akan slow block Lebanon. Dia main di kandang, dia butuh gol, dia akan main keluar gitu. Dan kita pasti harus incar counter attack dong. Iya. Nah, Dan di 2 pertandingan ini tidak terjadi ya. Tidak, itu yang jadi Dan selalu mengambil inisiatif serangan kan. Iya, pegang bola. Menguasai bola sebanyak mungkin selama mungkin. Betul. Nah, makanya kenapa ketika ditanya pertandingan 2 uji coba ini yang saya pengen adalah memanfaatkan lini depan. Lini depan itu kan kita belum punya pakem yang seperti 3 orang di belakang ya, Rido, Habner dan juga Ijes. Ya. Di depan itu gonta-ganti itu dimatangkan gitu loh. Dimatangkan variasi taktikal apa yang kau mau main, variasi penyerangan seperti apa, main umpan crossing kah, saya 1-2 potong. sentuhan Dengan kah? gonta-ganti formasi yang sudah dilakukan oleh pelatih, apakah itu menguntungkan atau justru ngapain gonta-ganti? Udah pakai yang pakem-pakem aja. Ya Keuntungan atau justru betul, kelemahan? Ini masalahnya ini uji coba gitu. Uji coba itu ya pelatih harus tetap bereksperimen. Apapun itu ya, dia harus bereksperimen. Selalu menyediakan ruang kesalahan dalam uji coba. Betul. Silakan dia mau pakai kayak apa gitu kan. Tapi kan uji coba ini itu uji coba dalam tanda kutip. Uji coba menuju Partai genting banget dan jangka waktunya adalah sebulan. Iya betul. Jangka waktunya adalah sebulan. Dan dalam sebulan itu tidak ada ketemu sama sekali. Iya, gitu kan. jadi mungkin ya di mata saya mungkin si Kluivert akan turun seperti ini di Ronfort. Gambarannya ini 4 back. Yang lawan Lebanon ini. Betul. Dengan lawan Lebanon ini gitu. Mungkin akan kayak begini. Dan peluangnya seperti apa kalau permainan seperti ini? Waktunya menurut saya. Iya ya, waktunya ya. Waktunya terlalu mepet menurut saya. Tapi kan akan tanda tanya kalau ternyata dia balik lagi ke cara main seperti biasa, menunggu, memanfaatkan sayap, masuk di lini kedua, biasanya Marcelino atau Kambuaya nusuk dari sana. Dengan Ole yang keluar jauh dari kotak penalti, tiba-tiba penempatan posisi dia oke di kotak penalti. Tidak ada, berarti kan dia harus memanfaatkan apa yang ada di sini kan. Ya. Nah, kalau dia main kembali kayak begitu, ngapain? Diuji coba memakai dimanfaatin. Iya. Dimaksimalkan. Iya. Ini sepakat nggak kalian kalau lini belakang sebenarnya dari berkaca 2 pertandingan ini, oke lah kita lupakan pertandingan lawan Taiwan. Kita berkaca langsung Lebanon. Penjaga gawang sama defender nggak ada masalah. Setuju? Di pertandingan ini berkaca pada pertandingan ini. Setuju. Nggak ada masalah kan? Yang jadi masalah adalah tengah ke depan. Iya. Nah, dengan tipe permainan Lebanon dan tadi Mamat juga sempat bilang ini akan mirip dengan Irak dan juga Arab. Physical touch, body charge yang cukup tinggi, apa yang harus dilakukan sama timnas kita? Kalau untuk opsi pemain kan masih ada orang-orang yang bisa melakukan duel 1 lawan 1 kan. Kalau yang lawan Lebanon kemarin kan cukup textbook lah ya. Yang bisa lawan 1 mungkin sebelah kanan siapa yang nomor 26 Miliano Jonathan. Kita belum mencoba, ada Ragnar juga di situ kan. Mungkin Ragnar juga bisa berposisi di situ juga, kemampuan 1 lawan 1-nya bagus. Cuman ya itu masalahnya adalah ketika sayap-sayap bisa menopang, pengganti Ole ini belum ditemukan sampai di 2 FIFA Matchday kemarin. Itu masalahnya. Pemain yang bisa menarik back lawan untuk keluar itu tidak ada. Kita malah menumpuk di sana kan supaya mereka terpecah situasinya, tapi ternyata tidak efektif.
Jadi tetap butuh pemain kayak Ole. Sayangnya di waktu itu Ole nanti tidak akan main juga. Kemungkinan besar tidak akan bermain. Kemungkinan besar tidak akan sempat ya. Kecil ya untuk sembuh ya. Kecil. Karena kemungkinan kan dari November baru kembali kan. Kalau Ragnar sih sudah membuktikan pernah menjebol Arab di kandang ya kan, artinya secara one on one walaupun fisikal dia masih bisa lolos ketika ada momentum gitu. Ya dia emang lebih ulet ya secara permainan Iya, ya, karena kan emang dikenal kalau ngelawan yang kayak Arab, Irak itu dia lebih ulet untuk ngejar bola, Ya work rate-nya ya. work rate-nya lah gitu. Tapi balik lagi adalah kan dia baru cedera panjang tuh. Ya, sama Dan itu baru juga. mulai lagi tuh main lagi di klubnya, dan bahkan di FIFA Matchday ini nggak turun sama sekali, nggak tahu apakah cedera lanjutan atau belum fit atau apa, kita belum tahu. Jadi semenjak dipegang Patrick Kluivert sebenarnya Ragnar belum dapat kesempatan. Cuman kalau kata Mamat ya tadi bilang mungkin ini formasi akan digunakan di FIFA di kualifikasi round 4 nanti ya. Mungkin karena kalau kita lihat karakternya Jakob itu dipasang terus. Ya, Secara fisikal kan Jakob itu salah satu yang kekuatannya adalah di fisik ya, duel 1 lawan 1. Terus Pelupesi juga di situ sudah dicoba, artinya Kluivert juga kayaknya sudah menyiapkan untuk itu deh, untuk duel-duel adu badan deh. Gambaran jelasnya udah terlihat di sini ya. Ya, ada Calvin Verdong di situ di double sama Dian Jam misalnya. Itu tuh bukan pemain-pemain dalam negeri, pemain teknikal dan pemain salon gitu. Bahkan Tom Haye pun dicadangkan dulu gitu. Tapi Nggak apa-apa, Mat, keluarin aja, Mat, keluarin aja. Nggak apa-apa, keluarin aja, nggak usah ditahan. Kan riskan sebenarnya, riskan. sangat riskan. Intuisi lu mengatakan apa gitu loh, Mat? Lebanon itu fisikal, iya, tapi dia menggunakan fisikalnya itu untuk berada di belakang. Defense aja Dia ya. dia akan berduel ketika masuk di area dia. Irak dia menggunakan fisik, Dimanapun tapi dia duel. tidak memberikan jarak untuk pemain kita passing. Secara tekanan, secara pressing pasti akan lebih bagus Passing. pemain Irak. Jadi lebih mempersempit ruang gerak kita. Sangat, dan itu bisa satu orang pemain kita di tiga orang yang atasi, 3 orang yang atasi. Itu Irak akan seperti itu. Pemain kita nggak akan senyaman Lebanon megang menggunakan bola, hal ya. begitu, tetapi Lebanon itu garisnya dia mundurin Goblok. dikit. Iya. Jadi Belakang. memang mirip, tapi secara kalau line per line itu cukup Irak beda. lebih full court ya. Irak itu lebih ngeblok di tengah. Oh, Tapi ngeblok Pressingnya di lebih tengah. banyak, betul. Pemain-pemain yang cepat dia itu ditaruh di kiri di kanan. Ketika bola lepas tuh 1, 2, 3, udah gitu doang. Mirip sebenarnya dengan gaya kita gitu. Makanya kenapa ketika kita di Irak kita dibantai 5-1, kita di GBK juga Kalah 2-1. kalah 2-1, kita kuasai bola dan lain sebagainya, tapi Irak memang terlalu tangguh gitu. Iya. Di Piala Asia juga kita berhasil mencetak gol, iya, tapi Irak itu begitu tangguh di lini tengah sehingga ketika satu kesalahan kita dihukum. Irak kan mainnya begitu, satu kesalahan kita bikin dia dihukum. Nah, dengan garis pertahanan Tadi yang kita juga tinggi, nyaris loh kena hukuman. betul, dengan garis pertahanan yang tinggi, ketemu tim kayak Lebanon, kita masih akan punya ball possession yang kuat, kita tinggal cari variasi penyerangan, tapi mereka cukup kokoh di belakang. Tapi berhadapan dengan tim yang ngepres di tengah dengan lini pertahanan yang tinggi, itu hukuman berbahaya sekali gitu. Itu sangat Resiko tinggi. tidak boleh bikin kesalahan. Ya. Nah, gimana kita tidak bikin kesalahan kalau pemain kita itu baru bermain bersama 2 match, 3 match. Itu pasti. Ditambah datang yang baru gitu ya. Betul. Ya. Nah, itu. Jadi saya tuh bahkan tidak bisa tahu apakah ini yang akan digunakan atau lebih ya udah kita Balik opsi lagi, aja, opsi ya. aja. iya, ini opsi kita main seperti ada kalanya ketika dari Australia memang tidak berjalan terus berubah. Ketika kita lawan Cina kita berubah, habis itu lawan Bahrain juga kita rubah. Ya kan? Ya. Apakah main kayak begitu ataukah memang udah kita all out aja main kayak begini? Ya. Tapi kalau kalian melihat nih di pertandingan lawan Lebanon kan beberapa strategi coba dipraktekin sama coach Patrick Kluivert. Mulai dari pakai striker sampai false 9 sampai Striker 4 lagi, di depan balik striker lagi, lagi atau sampai Sananta balik lagi untuk mengisi posisi Moro Silstra. Kalian lebih suka melihat permainan Indonesia tuh yang mana? Di pertandingan tadi lawan Lebanon. Pertandingan Dan punya potensi hanya untuk- melihat dari pertandingan yang tadi Iya. berarti ya. Kalau Lebih berpotensi untuk bisa memenangkan pertandingan. kalau dari pribadi gue sih ngeliat lebih suka di babak pertama ya. Berarti Jadi dengan memang- ada satu striker. Dengan ada satu striker dan ada penyerang lubang, false 9 lah. False nine. False 9. Itu lebih membuat peluang yang ada gitu. Tinggal memanfaatkan, mengklirkan antara Lili Pali dan Kambuaya nih posisinya, karena kan sering tabrakan antara Kambuaya ke kiri. Agak sedikit Lili- bingung tadi di agak situ ya. sedikit bingung masih di situ. Walaupun awal-awal babak kedua mulai kelihatan tuh Lili Pali udah ke tengah aja deh. Dia bantuin Zilstra Dapat di 2 tengah, peluang tuh kalau dapat nggak 2 salah. peluang gitu-gitu. Tapi memang
udah waktunya diganti karena kan emang itu uji coba kan. Tapi udah mulai kelihatan tuh. Tapi kan kelihatan di kanan ada Yakob dan Jonathan. Mainnya seperti ini. Di kiri cuman Dean James berarti. Yang lainnya masuk ke tengah. Lili Pali yang biasa. Lili Pali yang tapi disuruh ke tengah kan berarti udah kelihatan tuh cara penyerangannya emang berbeda antara kiri dan kanan. Itu yang lebih jalan dibandingkan di saat pergantian jadi 4 penyerang 4 di depan tanpa ada target man. Apalagi lawan kita adalah pemain-pemain yang dari Timur Tengah yang gede semua gitu. Tinggi badannya. Apanya? Tinggi badannya. Oh iya skillnya tinggi badannya kan saya cuma nanya doang lah. Fisiknya gitu. Santai aja nggak usah pada tegang semua di sini. Iya. Kalau lu coach lebih suka mana coach? Gue sih justru menatap ke depan Arab lawan Irak, yang Lebanon. Ya udahlah itu nggak tahu emang coba-coba atau memang mau formasi ini. Cuman kayaknya lawan Arab kita nggak bisa mau coba-coba menyerang kayak gitu deh. Lu lebih suka pakai yang striker atau kita tanpa striker? Pakai striker. Untuk pertandingan semalam aja. Dari berkaca dengan pertandingan ini kan ada beberapa strategi. Sih yang pertama, lebih enak karena terbukti bahwa Lili Pali walaupun nampak tidak terlihat, dia yang bikin attempts dua kali justru ada di situ Lili Pali gitu. Tapi nanti lawan Arab gue sih lebih udah pragmatis pun gak apa-apa main, gak usah main cantik tapi skor. Setuju. Gue juga setuju. Gue setuju sama coach lu. Dalam tanda kutip lempar lembing atau memanfaatkan set piece tapi lolos Piala Dunia. Yang penting lolos. Iya gue. Nah tapi balik lagi pertanyaan adalah jika menjadi Patrick Kluivert akan memakai 3 back apa 4 back? Gue 3 kalau di Arab dan Irak gue 3 gue. Kalau aku 3 gue. Tidak Kalau gue sih adaptif ya. Kalau gue akan memasang udah pasti JHS akan mengisi di situ. Satu tempat JHS kalau menurut gua. Kalau aku kalaupun mau di sayapnya mau dikasih pemain bertahan untuk membuat posisi pertahan kita jadi 4, itu lebih fluid aja. Dia bisa untuk membantu serangan dan juga bisa turun. Tapi dilihat situasinya, kalau memang lawan itu lebih kuat, lebih banyak menguasai bola, ya lebih banyak operasinya untuk di belakang. Tapi kalau kita melihat punya celah untuk menguasai bola lebih banyak, dia berhak juga untuk naik. Jadi penempatan pemain-pemain yang punya kualitas untuk bertahan dan menyerangnya sama baik. Itu. Hampir semua di lini belakang tampil menjanjikan sih. Menjanjikan, nggak ada masalah. Punya rekam jejak yang cukup bagus ya. Mau Jai, mau Justin, mau Kevin Dix bahkan tadi malam tampil bagus ya lawan Lebanon. Tapi kerjasama sih, kerjasama itu jadi sebuah pertanyaan. Iya dari pas live reaction semalam lu selalu bilang gitu. Iya. Kerjasama karena kalau cuma individual player Chelsea juga kurang bagus. Kalau chemistry ya itu 3 back itu udah chemistry banget lah. Iya, sektor mana yang paling terlihat kerjasamanya? Kalau defensive line kita itu tinggi. Itu tuh kerjasama perangkap offside dan lain sebagainya itu penting banget. Iya. Untuk menarik pemain-pemain yang muncul dari sisi kiri, sisi kanan, lawan kita yang muncul dari pelari-pelari itu, ya itu butuh kerjasama, bukan butuh siapa sosok lagi di belakang. Itu butuh siapa yang naik. Memahami ya siapa yang naik. Itu udah apa? Kalau mau main defensive line ya. Nah, kalau lawannya kita, Patrick Kluivert itu lagi-lagi ya dari awal udah bilang kayak kita reaction football itu adalah lebih masuk akal menurut saya, karena di Asia ini jenis lawannya beda-beda dan sangat berwarna gitu. Beragam ya. Ada yang main tipikalnya keras tapi kerasnya di belakang. Ada yang biarin kita pegang bola bodo amat, orang saya kunci kok di belakang. Ada yang dari tengah udah dihajar, dibanting-banting kita kayak tipikal Irak. Bahrain lah mirip-mirip dikit gitu. Dari tengah kita pegang bola udah di-tackle itu. Iya kan? Tapi kalau Lebanon dia tunggu dulu masuk ke ini dia. Nah, misalnya kayak lawan Arab Saudi atau lawan Irak ada bahayanya loh kalau kita main Kevin Verdong itu Kelvin masuk ke tengah. Karena otomatis meninggalkan ruang kosong di sebelah kiri. Iya. Dan itu pelari-pelari Irak. Recovery-nya bisa cepat nggak tuh? Gila. Untuk nutup. Arab Saudi pun kalau kita mau main begitu di sisi kanan Salem Al-Dausari, ada Kano dari tengah passing-passingnya. Pelari semua kan itu. Mohamed Sapa tuh yang dari kanan juga. Tapi kalau saya kemarin sempat ketemu di Sydney Marathon. Iya kan? Pelari. Oh iya, pelari bukan. Pelari beneran itu, pelari beneran. Bukan itu. Jangan terlalu serius. Jangan terlalu serius. Santai. Udah serius banget. Tapi kalau untuk penyerangan, sekarang Lili Pali mungkin tidak berfungsi ketika lawan Lebanon karena menerapkan low block kayak begini. Tapi lawan Arab, lawan Irak yang belakangnya itu cukup longgar. Mungkin bisa ya. Cukup longgar, mereka tidak terlalu press, tidak terlalu penuh lah. Ya mungkin itu yang bisa merusak konsentrasi pemain-pemain Arab justru yang kayak Lili Pali yang
tidak punya posisi. Yang Free roll. Free roll yang tidak punya posisi, yang kadang-kadang tabrakan sama Ricky. Dan kita kan dapat banyak ruang kan di belakang itu ketika ada kosong di kanan, ada kosong di kiri, bisa diisi Ricky, bisa diisi Lili Pali gitu. Nah justru butuh, tapi kan sayangnya Lili Pali tidak punya kecepatan secepat Ragnar. Iya. Nah jadi tergantung pemilihan pemain. Kluivert mau pilih Yang siapa di situ? Butuh yang flamboyan, true pass, kasih passing untuk depan, ya dia nggak punya Ole yang larinya kencang juga kan. Atau mau kasih yang memang bisa dengan sprint, bisa meliuk-liuk, bisa punya fisik yang bagus untuk bisa melewati pemain-pemain yang atau ruang-ruang kosong yang ditinggalin Arab gitu. Berarti bisa dibilang gini, skuad Indonesia sekarang setuju mengalami peningkatan dari sisi bagasi pemain. Ya kan? Kalau itu ya. Nah, sekarang semuanya nih menu sudah dikasih, senjata udah dikasih, tinggal ketepatan pelatih untuk menempatkan siapa yang layak untuk bermain lawan siapa. Iya kan? Cuma itu doang lawan kan? kita siapa? Betul. Menurutku ya. Itu kecerdasan dari pelatih tuh. Iya, bahkan mungkin ini dia juga akan kaget kalau lihat Lebanon main ternyata low block. Iya. Dia akan bingung juga, kok low block sih? Aku udah siapin ini untuk ngisi ruang-ruang ketika mereka press kan. Iya. Dan kalau main lawan itu ketika lawan Irak misalnya itu berbahaya, tetapi kayak misalnya lawan Arab yang mereka tuh juga Arab kan ciri mainnya sama kayak kita yang sekarang. Ya, megang bola. Mereka pegang bola, tapi ya sampai di lini depan 10 peluang satu on target gitu kan. Selalu begitu. Dan ini aku udah bilang dari tahun lalu bahkan Arab itu memang kayak begitu. Nah itu kan dengan ada Verdong tambahan di lini tengah malah justru jadi senjata. Jadi beda tuh antara lawan Irak kalau kita main kayak begitu dengan lawan Arab main kayak gitu. Akan berbeda tuh, akan efek-efeknya juga beda-beda tuh. Jadi harus pahami lawan ini kayak apa. Nah, jadi yang pertanyaan menarik adalah ketika round 4 nanti akan berlangsung, motivasi permainan apa yang harus didahulukan? Ya lolos Piala Dunia dong. Udah pasti kalau lolos. Maksudnya gini, permainan lebih fokus ke pertahanan dulu kan kita fokuskan atau menyerang untuk mencuri gol. Ayo. Prioritasnya pertahanan. Prioritas. Iya. Aku juga pertahanan. Kalau gua. Pertama pertahanan pasti. Menurut gua prioritas kunci utama dalam mini apa ya? Turnamen ya. Jatuh cuma 2 ini. Pragmatis, harga mati. Kalau pertahanan saya kasih solusi lebih utama. buat Patrick Kluivert. Kalau Anda mau main dengan kayak tadi, Anda main dengan 4 back. Ya. Oke, dengan 4 back. Rido, Ijes, kanan adalah Dix. Kevin Dix. Di kiri adalah Verdong. Oke. Ketika posisi menyerang, Dix tidak naik, Jakob yang turun. Jadi yang posisi kanan tadi, kiri posisi tadi bertahan. itu berubah ke kanan. Switch. Iya, jadi cara mainnya itu berubah. Jadi ketika posisi bertahan akan tetap 3 back. 3 back. Ijes, Tadi saya bilang. Ijes di tengah, Kevin Dix, Rido. Kalau dia mau pakai Habner silahkan dah. Pokoknya 3 back di belakang. Ketika posisi bertahan. Ya. Ketika posisi menyerang. Ketika pegang bola. Ketika pegang bola itu kita dengan 3 back. Dix sebagai full back kanan tapi tidak naik. Ya. Tapi dia tidak naik. Yang naik adalah Verdong. Sehingga Rido geser, Ijes di tengah, main. Tapi ketika bertahan, dia akan kembali ke 4 back. Dengan double cover kiri kanan. Double covernya Verdong bisa cover Rido, Jakob Sayuri bisa cover Dix. Oke. Itu ya dari Muhammad Al-Khatiri. Tapi kita juga mengucapkan terima kasih buat semua pemain timnas yang sudah berkumpul kemarin di FIFA Matchday melawan Taiwan dan Lebanon. Selamat kembali ke klub masing-masing setelah ini. Ya. Sehat-sehat, semoga tidak ada cedera sampai di round keempat. Amin. Buat sobat sporty juga jangan lupa nanti malam kita akan ada live reaction antara Indonesia U23 melawan Korea. Ini juga hidup Selatan mati. U23. Ini menjadi hidup mati kita apakah bisa lolos ke Piala Asia U23 apa enggak. Sebagai catatan, tahun kemarin ketika Piala Asia kita lolos ke babak semifinal. Betul. Jadi kita harus menang untuk bisa lolos ke babak selanjutnya. Harus menang ya. Ya. Kemenangan adalah harga mati. Harga mati. Kalau oksigen itu masih tetap berlanjut. Yes. Kita akan ketemu berarti nanti malam ya di jam berapa? 6:30. Di jam ini nih, di jam ini. Nah, 18.30 kita akan ketemu bersama Bang Mamat, Bang Apta dan Bang Ibnu Jamil. Dan Anda juga dong. Anda juga. Saya dong tentunya. Oke, kalau begitu kami semua pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Thank you. Tifosi Rexona Extra Time. Lanjut terus.